sini kami akan mempresentasikan PPT Pelayanan Farmasi. Pelayanan kefarmasian. Menurut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasi di apotik bertujuan untuk 1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, 2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, 3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Pelayanan resep. Menurut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Komponen yang harus terdapat pada resep: 1. Adalah nama dokter, 2. Nomor izin praktik dari dokter, 3. Alamat dan nomor telepon praktik dokter, 4. Kuota tempat resep ditulis, 5. Tanggal waktu resep ditulis, 6. Nomor resep, 7. Tanda resep, 8. Nama obat, 9. Jumlah obat, 10. Permintaan pembuatan obat, 11. Signa, 12. Nama pasien, 13. Umur pasien, 14. Alamat pasien, 15. Paraf dokter yang bersangkutan. Komponen salinan resep. Salinan resep diberikan kepada pasien jika jumlah obat dalam resep belum diambil seluruhnya atau ada tanda ikrar dari dokter yang berarti resep tersebut dapat diulang sehingga pasien dapat menulisnya kembali. Pada salinan resep, tulisan jumlah ikrar dituliskan sama dengan tulisan jumlah ikrar pada resep aslinya. Pada salinan resep tertulis yang pertama nama apoteker yang membuat salinan resep, yang kedua alamat dan nomor telepon apotek. Pada salinan resep tertulis yang pertama nama apoteker yang membuat salinan resep, yang kedua alamat dan nomor telepon apotek, yang ketiga nama apoteker penanggung jawab, yang keempat nomor surat izin pengelola apotek, yang kelima tulisan salinan resep, yang keenam kota dan tanggal salinan resep, yang ketujuh salinan obat, yang kedelapan status penebusan resep, detur dan iter, yang kesembilan nama pasien, yang kesepuluh umur pasien, 11 nomor resep asli, 12 tanggal obat diserahkan pada resep asli, yang ke-13 tanda PCC, pro kopi konfirm kemasan obat. Jika dilihat dari fungsinya ada dua macam, yaitu kemasan primer atau kemasan dalam dan kemasan sekunder atau kemasan luar. Kemasan primer adalah wadah atau kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan obat yang dikemas. Contohnya antara lain kertas perkamen, sanggang kapsul, botol sirup, emulsi, suspensi, dan tub. Kemasan sekunder adalah kemasan atau wadah yang membungkus kemasan primer untuk botol sirup, emulsi, suspensi, dan tub. Kemasan untuk obat racikan biasa berbeda dengan kemasan untuk obat lainnya. Contohnya antara lain klip plastik untuk mewadahi kapsul dan puyer atau jus jadi. Yang selanjutnya, yang pertama, kemasan untuk obat racikan. Obat racikan banyak dijumpai dalam bentuk terbagi, sirup, obat tetes, bedak, tabur, dan salep atau krim. Bentuk kemasan untuk obat-obat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, serbuk terbagi. Obat berbentuk serbuk terbagi yang telah siap diracik, dibungkus kertas perkamen atau dimasukkan ke dalam cangkang kapsul sesuai jumlah bungkus atau kapsul yang diminta dalam resep. Yang kedua, sirup. Obat berbentuk sirup dimasukkan dalam botol dengan ukuran sesuai dengan volume yang diminta dalam resep. Yang ketiga, obat tetes. Obat tetes dikemas dalam botol tetes dengan ukuran yang sesuai. Yang keempat, bedak tabur dikemas dalam dus bedak. Yang kelima, salep atau krim dikemas dalam pot salep atau krim dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya, yang kedua, kemasan untuk obat jadi. Obat jadi dapat diserahkan oleh apotek kepada pasien dalam
kemasan aslinya atau ambil dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan resep. Berikut adalah contoh kemasan untuk obat jadi. Yang pertama, obat jadi berbentuk tablet atau kapsul yang telah dikemas dalam strip dimasukkan ke dalam plastik. Yang kedua, obat jadi berbentuk tablet, kapsul, atau pil yang dikemas dalam botol diambil sejumlah sesuai yang klip dengan ukuran yang sesuai diminta dalam resep dan dimasukkan dalam plastik klip atau pot obat. Yang ketiga, obat jadi berbentuk sirup diserahkan dalam botol dan dus aslinya. Keempat, obat tetes diserahkan dalam kemasan aslinya. Yang kelima, bedak tabur diserahkan dalam kemasan aslinya. Yang keenam, salep atau krim diserahkan dalam kemasan aslinya. Etiket dan label. Pada etiket dicantumkan nama apotik, SIA, nama apoteker, SIPA, alamat, dan nomor telepon apotik, nomor urut obat di dalam resep, kata dan tanggal penyimpanan obat, nama pasien, aturan pakai, dan paraf. Tenaga kerja kefarmasian yang menyiapkan obat. Terdapat dua macam etiket, yaitu etiket berwarna putih dan etiket berwarna biru. Yang pertama, etiket berwarna putih digunakan untuk obat dalam yang dipakai per oral atau melalui mulut masuk ke dalam saluran gastrointestinal, bentuk sediaan tablet, kapsul, pil, sirup, emulsi, dan suspensi. Yang kedua, etiket berwarna biru digunakan untuk obat luar yang dipakai secara dermal atau melalui kulit, bukan melalui mulut dan ditelan. Bentuk sediaannya antara lain berupa salep, krim, pasta, bedak, obat tetes mata, hidung, dan telinga, obat kumur, obat suntik, koyo, lotion, supositoria, oval, dan injeksi. Etiket dan label. Label kemasan obat, racikan maupun obat jadi perlu ditempelkan label khusus seperti label tidak boleh diulang tanpa resep dokter atau NI untuk obat keras yang memerlukan resep dokter. Label kocok dahulu yang digunakan untuk obat dalam bentuk sirup, emulsi, suspensi, dan lotion. Selain itu, terdapat label peringatan khusus seperti P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3, P nomor 4, P nomor 5, dan P nomor 6 yang digunakan sesuai dengan bentuk sediaan tertentu. Penempatan label tersebut biasanya ditempatkan di bawah etiket pada kemasan obat. Informasi pelayanan obat. Informasi pelayanan obat yang diberikan meliputi 1. Nama obat dan indikasi atau khasiat obat. 2. Cara penggunaan dan aturan pakai khusus jika ada. 3. Efek samping interaksi obat, peringatan dan apa yang harus dilakukan jika terjadi efek yang tidak diharapkan. 4. Tanda-tanda kesembuhan. 5. Cara penyimpanan obat di rumah. 6. Cara mengetahui atau tanda jika obat sudah rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Resep yang telah ditebus atau oleh pasien harus dikelola dengan baik oleh apotek, yaitu 1. Disimpan dan dibundel per bulan sesuai urutan tanggal resep diterima. 2. Untuk resep obat narkotik, psikotropik, dan prekursor, resep diberi tanda garis merah untuk narkotika dan warna lain untuk psikotropika dan prekursor. Kemudian masing-masing disimpan dan dibundel secara terpisah per bulan sesuai urutan tanggal resep diterima. 3. Dijaga kerahasiaannya. 4. Dimusnahkan setelah penyimpanan 5 tahun dengan cara ditimbang dan dicatat beratnya, dimusnahkan dan dilaporkan pemusnahannya ke balai. Pelayanan non-resep. Pelayanan swamedikasi, pelayanan obat non-resep merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri, yang dikenal sebagai swamedikasi. Obat untuk swamedikasi meliputi obat-obat yang bisa didapatkan tanpa resep dokter, yang meliputi obat wajib apotik atau OA, obat bebas terbatas atau OBT, dan obat bebas. Standar prosedur operasional atau yang disebut dengan SPO untuk swamedikasi. Pelayanan swamedikasi dilakukan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Petugas melakukan persiapan dengan selalu meningkatkan pengetahuannya tentang obat, minimal meliputi jenis, khasiat, serta aturan dan cara pakainya. 2. Melakukan pelaksanaan swamedikasi dengan A. Menanyakan identitas pasien, B. Menanyakan keluhan yang dirasakan pasien, C. Menanyakan durasi keluhan yang sudah dirasakan dan obat yang telah dikonsumsi, D. Menanyakan bentuk sediaan obat yang diinginkan, E.
memilih obat bebas terbatas atau obat keras yang boleh diserahkan tanpa resep dokter sesuai ketentuan. F. Menjelaskan khasiat obat. G. Menjelaskan aturan pakai dan cara pakainya. H. Menjelaskan tanda-tanda kesembuhan. I. Menjelaskan cara penyimpanannya. Kriteria obat yang digunakan dalam suatu medikasi. Sesuai Permenkes nomor 909/X/1993, kriteria obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter adalah obat yang 1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. 2. Tidak memberikan risiko kepada lanjutan penyakit. 3. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. 5. Memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Obat tradisional. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional adalah bahan yang didapatkan dari tumbuhan, hewan, mineral, serta sediaan sawian atau genlenit atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan yang dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Obat tradisional yang dapat diedarkan di apotek adalah yang telah memiliki izin edar dari BPOM, diproduksi secara produksi obat tradisional yang baik atau CPOTB, dan produksinya telah memiliki sertifikat CPOTB sesuai dengan bentuk sediaan produk yang diproduksinya. Kosmetika. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 0005421018 tentang bahan kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang kesehatan teknis bahan kosmetika. 1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia dan berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, dan merubah penampilan. 2. Kosmetika adalah bahan yang berasal dari alam atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika termasuk bahan perwarna, bahan pengawet, dan bahan tabir surya. 3. Bahan perwarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memberi atau memperbaiki warna pada kosmetika. 4. Bahan pengawet adalah bahan yang digunakan untuk mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikroorganisme. 5. Bahan tabir surya adalah bahan yang digunakan untuk melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet dengan cara menyerap atau memantulkan. Perbekalan kesehatan rumah tangga. Alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Perbekalan kesehatan rumah tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali, kutu hewan pemeliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Pelayanan PKRT. Pelayanan PKRT di apotek sama seperti pelayanan obat non-resep lainnya. Pelanggan dilayani dengan memilihkan produk yang kegunaannya sesuai dengan dibutuhkannya atau memberikan PKRT yang dimintanya sesuai persediaan yang ada di apotek. Alat kesehatan. Sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang yang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Jenis alat kesehatan. Jenis alkes yang lazim di apotek: 1. Termometer, 2. Masker, 3. Penampung urain, 4. Perban, 5. Plaster, 6. Kapas, 7. Alkohol. Jenis alkes tidak boleh tanpa resep dokter. 1. Jarum suntik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.